Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh seseorang dalam hidupmu, namun terasa terpendam dalam diam? Sebuah getaran energi yang sulit dijelaskan, namun terus menggelayuti pikiran dan perasaanmu. Dalam kesunyian ini, mungkin saja ada pesan-pesan tersembunyi dari alam semesta yang sedang berusaha mencapai kesadaranmu. Video ini akan membawa kita menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang tersimpan dalam energi saat ini, mengungkap lapisan-lapisan kebenaran yang mungkin selama ini belum terlihat jelas. Bersiaplah untuk menyelami kedalaman perasaan dan koneksi tak terucap yang bisa jadi merupakan kunci untuk memahami dinamika hubungan yang sedang kamu jalani. Penting untuk diingat bahwa segala interpretasi energi dalam pembacaan ini bersifat universal dan tidak mutlak. Ramalan ini hanyalah cerminan dari berbagai kemungkinan berdasarkan getaran energi kolektif, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi patokan dalam mengambil keputusan hidup. Bisa saja sebagian resonates dengan situasimu, sebagian lain tidak, atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Tetaplah berpegang pada kenyataan dan kebijaksanaanmu sendiri. Dengan pemahaman ini, mari kita buka lembaran pertama yang mengungkap getaran energi yang paling personal dan mendalam. Sebuah pesan dari hati ke hati tentang energi asmara yang mungkin sedang membentuk jalan ceritamu. 1. Kamu adalah sumber inspirasi bagi mereka. Saat ini, getaran energi di sekitarmu begitu kuat memancarkan aura kekaguman. Ada orang-orang yang memandangmu dengan penuh apresiasi, bukan tanpa alasan. Mereka melihat bagaimana kamu menjalani hari dengan semangat yang tak pernah pudar. Bagaimana setiap tantangan justru kamu hadapi dengan senyuman optimis yang melegakan. Mereka terpana pada caramu berdiri tegar, bahkan di saat angin kehidupan berhembus kencang. Setiap langkah progresif yang kamu ambil, setiap ide cemerlang yang lahir dari pikiranmu, diam-diam menjadi pemantik semangat bagi mereka. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi cahaya dalam dirimu telah menjadi mercusuar yang menyinari jalan orang-orang di sekelilingmu, mengingatkan mereka bahwa harapan itu selalu ada. Kepercayaan dirimu yang natural dan kemampuan untuk tetap tenang dalam tekanan menjadi bahan pembicaraan tersembunyi di antara mereka. Mereka merasa bahwa kamu memiliki resep rahasia untuk menjalani hidup dengan lebih berani dan penuh makna. Setiap kali kamu bangkit dari keterpurukan, setiap kali kamu memutuskan untuk tidak menyerah, secara tidak langsung kamu memberi mereka pelajaran berharga tentang arti ketangguhan. Mereka belajar darimu bahwa hidup bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tetapi tentang bagaimana kita berdiri lagi dengan kepala lebih tegak. Energi positifmu tidak hanya mengubah suasana hati mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk mengejar versi diri yang lebih baik, sesuatu yang mungkin selama ini mereka anggap mustahil. Dalam diam, mereka berharap bisa menyalin sedikit saja sifat-sifat muliamu itu. Mereka ingin memiliki ketegaran hati sepertimu, kemampuan untuk melihat sisi cerah dalam setiap kesulitan, dan keberanian untuk terus melangkah meski masa depan tak pasti. Kamu telah menjadi bukti hidup bahwa kebaikan dan kekuatan bisa berjalan beriringan. Maka, sadarilah bahwa keberadaanmu begitu berharga. Setiap napas yang kamu ambil, setiap kebaikan yang kamu sebarkan, tanpa kamu duga telah menulis cerita inspiratif dalam kehidupan orang lain. Teruslah menjadi dirimu, karena dunia membutuhkan lebih banyak cahaya sepertimu. 2. Kamu sedang berada di momen bersinar. Fase yang kamu jalani saat ini adalah periode di mana kamu menjadi pusat perhatian secara positif. Keluarga, sahabat, bahkan rekan-rekan di sekitarmu meletakkan harapan besar pada pundakmu. Mereka percaya sepenuhnya bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mewujudkan hal-hal besar, membawa perubahan, atau sekadar menjadi penenang dalam kekacauan. Kepercayaan ini tidak datang tiba-tiba. Mereka telah menyaksikan konsistensimu, dedikasimu, dan cara unikmu dalam menyelesaikan masalah. Di mata mereka, kamu adalah sosok yang mampu mengubah hal mustahil menjadi mungkin, dan itulah mengapa mereka begitu yakin untuk berdiri di belakangmu. Namun, di balik semua dukungan dan ekspektasi yang mengalir deras, ada tanggung jawab halus yang perlu kamu jaga. Menjadi pusat harapan berarti kamu dituntut untuk tetap seimbang antara memenuhi keinginan orang lain dan menjaga kestabilan emosimu sendiri. Jangan biarkan beban ini menggerus ketenangan jiwamu. Ingatlah bahwa kamu tetap manusia biasa yang boleh merasa lelah,
yang boleh sesekali mengatakan tidak, dan yang perlu memberi ruang untuk dirimu sendiri. Kepercayaan yang mereka berikan seharusnya menjadi angin penguat sayapmu, bukan rantai yang membelenggu kebebasanmu. Nikmati momen bersinar ini dengan syukur dan kerendahan hati. Biarkan energi positif dari sekitarmu mengisi ulang semangatmu. Namun tetaplah berdiri di atas prinsip dan nilai-nilai yang kamu pegang teguh. Jadikan kepercayaan mereka sebagai bahan bakar untuk terus tumbuh, bukan sebagai tekanan yang membebani. Pada akhirnya, cahayamu adalah milikmu sendiri. Jangan biarkan siapapun memadamkannya. Tetapi jangan juga sampai terlalu silau hingga melukai dirimu sendiri. Teruslah berjalan dengan keyakinan bahwa kamu tepat berada di tempat yang seharusnya, dan semua mata yang memandangmu dengan harap akan terus menyemangati langkahmu, apapun keputusan yang akhirnya kamu ambil. 3. Peranmu sebagai penopang bagi orang lain. Dalam dinamika hubunganmu saat ini, kamu secara natural telah menjadi tumpuan bagi beberapa orang di sekitarmu. Mereka melihatmu sebagai sumber kekuatan yang selalu siap menopang, tempat mengadu yang tak pernah menghakimi, dan tangan penolong yang tak kenal lelah. Ketergantungan ini lahir dari pola konsisten yang telah kamu bangun, selalu hadir di saat sulit, tanpa syarat, dengan hati yang tulus ingin meringankan beban mereka. Kamu adalah pilar yang menahan agar dunia mereka tidak runtuh, sandaran pertama yang mereka cari ketika badai kehidupan menerpa. Peran ini datang bukan karena paksaan, tetapi karena getaran jiwa pemelihara yang begitu kuat memancar dari dirimu. Namun, di balik kemampuanmu menjadi penopang yang andal, tersimpan risiko halus yang perlu diwaspadai. Ketika bantuan yang kamu berikan terus-menerus tanpa batas, tanpa sadar kamu bisa menciptakan lingkaran ketergantungan yang justru menghambat pertumbuhan pribadi mereka. Mereka menjadi terbiasa berlari kepadamu untuk setiap persoalan kecil, kehilangan kepercayaan diri untuk menyelesaikan masalah sendiri, dan lupa bahwa mereka juga memiliki kemampuan internal yang bisa dikembangkan. Kasih sayang yang kamu tunjukkan, jika tidak disertai dengan batasan yang jelas, justru dapat mengikis kemandirian dan rasa tanggung jawab mereka terhadap hidup sendiri. Oleh karena itu, penting bagimu untuk menemukan keseimbangan antara menjadi penolong dan menjadi enabler. Bantulah dengan cara yang memberdayakan, bukan yang melemahkan. Ajari mereka cara memancing, bukan hanya memberi ikan. Tetaplah menjadi pendukung yang penyayang, tetapi juga tegas dalam menetapkan batasan yang sehat. Ingatlah bahwa tujuan tertinggi dari cinta dan kepedulian adalah membantu orang lain untuk akhirnya bisa berdiri sendiri, bukan membuat mereka selamanya bergantung padamu. Dengan demikian, kebaikan hatimu tidak hanya menyelamatkan hari ini, tetapi juga membekali mereka untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih percaya diri. Pola hubungan yang terbentuk menunjukkan bahwa kamu seringkali menjadi penyelamat dalam dinamika sosialmu. Orang-orang secara alami tertarik padamu karena energi perlindunganmu yang kuat, merasa aman dan terdorong untuk membuka kelemahan mereka di hadapanmu. Kamu memiliki kemampuan unik untuk menciptakan ruang yang nyaman, tempat mereka bisa melepaskan beban tanpa takut dihakimi. Setiap kata penghiburan yang kamu ucapkan, setiap solusi praktis yang kamu tawarkan, mengukuhkan posisimu sebagai tempat berlindung yang dapat diandalkan. Ini adalah bukti kekuatan karaktermu yang penuh kasih dan pengorbanan. Membangun kesadaran untuk beralih dari menjadi penyelamat menjadi pemberdaya adalah langkah penting dalam perjalananmu. Mulailah dengan belajar untuk mendengarkan tanpa selalu merasa harus memperbaiki, hadir tanpa selalu harus mengambil alih. Berikan ruang bagi orang lain untuk membuat kesalahan dan belajar darinya, karena itulah cara sesungguhnya tumbuh menjadi dewasa. Percayalah bahwa dengan tidak selalu menyelamatkan, kamu justru menunjukkan bentuk kasih yang lebih dalam. Dengan menjaga keseimbangan emosionalmu sendiri, kamu justru akan menjadi sumber kekuatan yang lebih berkelanjutan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. 4. Ketulusan hati yang menjadi kekuatanmu. Energi yang kamu pancarkan ke dunia adalah getaran ketulusan yang langka dan berharga. Kamu menjalani hubungan dan tanggung jawab dengan hati yang jernih, tanpa pretensi atau perhitungan. Setiap tindakan yang kamu lakukan lahir dari dorongan autentik untuk berbagi kebaikan, bukan karena ingin pujian atau imbalan. Orang-orang merasakan keaslian ini dan secara intuitif tertarik untuk mendekatimu, karena dalam dunia yang penuh dengan kepentingan terselubung,
Ketulusanmu seperti oasis di tengah gurun yang menyegarkan jiwa. Inilah kekuatan terbesarmu, kemampuan untuk menyentuh hidup orang lain dengan kejernihan hati. Namun, sayangnya, tidak semua orang bisa menghargai kedalaman spiritual yang kamu tawarkan. Dalam beberapa situasi, ketulusanmu justru menjadi celah yang dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Kamu mungkin pernah menemukan dirimu dalam posisi di mana kebaikanmu dibalas dengan pengkhianatan, kepercayaanmu disalahgunakan, atau kemurahan hatimu dianggap sebagai kelemahan. Pengalaman-pengalaman pahit ini bisa meninggalkan luka yang dalam, membuatmu mempertanyakan apakah harus tetap terbuka atau mulai membangun tembok pertahanan untuk melindungi dirimu sendiri dari kemungkinan disakiti lagi. Jalan terbaik adalah terus memupuk ketulusan hatimu sambil mengembangkan kebijaksanaan dalam memilih kepada siapa harus membuka hati. Ketulusan bukan berarti naifit, kamu bisa tetap mempertahankan kemurnian hatimu sambil belajar membaca karakter orang dan situasi. Lindungi energimu dengan menetapkan batasan yang jelas, belajar mengatakan tidak ketika diperlukan, dan tidak merasa bersalah karena memprioritaskan kesejahteraanmu sendiri. Ketulusan yang disertai dengan kebijaksanaan akan menjadi kombinasi yang tak terkalahkan. Kamu tetap bisa menjadi cahaya bagi dunia tanpa harus terbakar abis. Karaktermu yang penuh dengan ketulusan telah menciptakan fondasi hubungan yang dalam dan bermakna. Orang-orang merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri di hadapanmu karena mereka tahu kamu tidak memiliki agenda tersembunyi atau niat manipulatif. Kamu mendengarkan dengan perhatian yang tulus, merespons dengan empati yang otentik, dan peduli dengan kesejahteraan mereka tanpa pamrih. Dalam dunia yang seringkali dangkal dan transaksional, kualitasmu ini seperti mutiara yang langka, menciptakan ruang kepercayaan di mana hubungan yang sejati bisa tumbuh dan berkembang dengan subur. Meskipun ketulusan adalah anugerah, dalam perjalanan hidupmu mungkin ada momen di mana kamu mulai mempertanyakannya. Ketika kebaikanmu tidak dihargai, ketika kamu merasa dieksploitasi, atau ketika niat murnimu disalah tafsirkan, wajar jika muncul keraguan apakah harus tetap mempertahankan sifat ini. Bagian dari perjalanan kedewasaan emosional adalah belajar membedakan antara tetap tulus dan membiarkan dirimu diperlakukan dengan tidak hormat. Ketulusan sejati tidak mengharuskanmu untuk mengorbankan harga diri atau martabatmu. Justru dengan menghargai dirimu sendiri, kamu memberikan contoh yang sehat tentang bagaimana seharusnya orang memperlakukanmu. Masa depan hubunganmu akan berkembang lebih indah ketika kamu belajar memadukan ketulusan hatimu dengan perlindungan diri yang sehat. Teruslah berikan yang terbaik dari dirimu, tetapi berikan kepada mereka yang layak menerimanya. Tetaplah terbuka, tetapi pelajari kapan harus menutup pintu bagi energi yang tidak sejalan. Dengan merawat dirimu sendiri sama tulusnya dengan caramu merawat orang lain, kamu menciptakan siklus positif di mana kebaikan yang kamu berikan akan kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih berkelimpahan. Ketulusan yang dilindungi oleh kebijaksanaan akan menjadi warisan abadi yang kamu tinggalkan dalam setiap hati yang tersentuh oleh kehadiranmu. 5. Pesan untuk tetap menjaga keseimbangan. Perjalanan hidup yang sedang kamu jalani saat ini mengajarkan satu pelajaran berharga tentang seni menjaga keseimbangan. Di satu sisi, kamu memiliki kapasitas yang besar untuk memberi, mendukung, dan menjadi kekuatan bagi orang lain. Di sisi lain, ada kebutuhan mendasar dari jiwamu untuk diisi ulang, diperhatikan, dan dipulihkan. Keseimbangan ini bukanlah konsep statis, melainkan tarian dinamis yang membutuhkan kesadaran penuh dari dirimu. Setiap hari membawa tantangan baru yang menguji kemampuanmu untuk tetap teguh di tengah tuntutan yang beragam. Dan inilah saatnya kamu belajar mendengarkan irama internal yang memberitahumu kapan harus memberi dan kapan harus menerima. Mencapai keseimbangan memerlukan keberanian untuk jujur pada diri sendiri tentang batasan yang kamu miliki. Terkadang, kamu terjebak dalam pola ingin menyenangkan semua orang, hingga lupa bahwa ada satu orang yang paling membutuhkan perhatianmu, dirimu sendiri. Belajar mengatakan tidak tanpa merasa bersalah, menetapkan batasan yang sehat tanpa takut dianggap egois, dan memprioritaskan kesejahteraan emosionalmu bukanlah tindakan selfishness, melainkan bentuk penghargaan tertinggi terhadap kehidupan yang telah diberikan kepadamu. Dengan merawat diri sendiri,
kamu justru akan memiliki lebih banyak energi positif untuk dibagikan kepada dunia. Pada akhirnya, keseimbangan yang kamu capai akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan pribadi dan hubungan yang lebih sehat di masa depan. Ketika kamu menemukan titik tengah antara memberi dan menerima, antara berjuang dan berserah, antara berbicara dan mendengarkan, kamu akan menemukan kedamaian yang selama ini dicari. Percayalah bahwa dengan menjaga keseimbangan ini, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu dari kelelahan emosional, tetapi juga menciptakan contoh positif bagi orang-orang di sekitarmu tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh makna tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Di tengah gelombang ketidakpastian dan berbagai kemungkinan yang telah kita jelajahi bersama, ingatlah satu hal, kamu adalah penulis utama dalam kisah hidupmu sendiri. Setiap getaran energi, setiap firasat, dan setiap pertanda hanyalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Percayalah pada kekuatan dirimu untuk melalui segala dinamika kehidupan dengan kebijaksanaan dan ketenangan hati. Teruslah melangkah dengan keyakinan bahwa pilihan terbaik selalu lahir dari hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Karena sesungguhnya masa depan bukanlah sesuatu yang ditakdirkan. Melangkahlah dengan penuh kesadaran untuk menciptakan takdirmu sendiri. Jika pembahasan hari ini memberikan wawasan baru atau terasa menyentuh relung hatimu, jangan ragu untuk bagikan pendapat dan pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Setiap cerita dan perspektifmu sangat berharga. Bagi kamu yang belum subscribe, mari bergabung dengan komunitas kami dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan insight-insight penuh makna lainnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenungkan energi kehidupan bersama. Sampai jumpa dalam petualangan